Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Lim Singti adalah pendiri pertama PT HM Sampurna yang merupakan perusahaan rokok terbesar pertama di Indonesia. Perusahaan ini merupakan jenis perusahaan perseroan terbatas terbuka. Perusahaan mulai beroperasi secara komersial pada tahun 1913 di Surabaya. Dan pada tahun 1930, akhirnya perusahaan ini diresmikan secara resmi dengan nama Hendel Matsapich Sampurna. Pendirian perusahaan ini sesuai dengan akte pendirian perusahaan yang disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam Surat Keputusan Nomor JA5-59-15 pada tanggal 30 April 1964. Sejarah singkat PT HM Sampurna. Pada tahun 1913, Lim Singti memulai usahanya dengan memproduksi dan menjual produk sigaret kretek tangan atau yang bisa disingkat dengan SKT di warung kecil yang ia sewa di Surabaya. Di warung tersebut, Lim beserta istrinya berjualan bahan makanan kecil, sedangkan Lim sendiri berusaha berjualan rokok racikannya. Usaha ini sempat maju loh ketika jalan raya di depan rumah dilebarkan, sehingga jalanan menjadi ramai dan pelanggan meningkat. Tetapi perkembangan pertama ini langsung dihantam oleh pukulan pertama, yakni warung kecil yang ia sewa mengalami kebakaran. Pada tahun 1930, sebuah perusahaan tembakau bangkrut dan Lim ditawarkan untuk membeli unit usaha dengan harga murah, tetapi harus dilunasi dalam waktu kurang dari 24 jam. Lim merasa beruntung karena diam-diam istrinya menabung pada salah satu tiang bambu di rumahnya. Ia merasa beruntung sekali karena kesempatan ini tidak akan muncul lagi. Pasangan ini bertekad untuk mengembangkan usaha itu menjadi lebih besar. Langkah pertama yang mereka ambil yakni membuat badan hukum dengan nama Hendel Matsapich Lim Singti. Perusahaan ini memproduksi rokok dengan aneka macam merek dagangan seperti Jisamsu 123, Jisamsu 720, Jisamsu 678, dan Jangan Lawan. Semua merek itu ditujukan untuk beragam segmen pasar, tetapi andalannya adalah Jisamsu yang membidik segmen pasar premium dengan logo dan kemasan yang dipertahankan hingga sekarang. Pada tahun 1959, Lim Singti wafat dan digantikan oleh anaknya, yaitu Lim Sweling atau Aka Sampurna, mengganti nama perusahaan yang awalnya bahasa Belanda Hendel Matsapich Sampurna menjadi Hanjaya Mandala Sampurna. Aka Sampurna memfokuskan usaha pada produksi SKT dengan melahirkan Sampurna Hijau atau yang kini dikenal dengan Sampurna Kretek. Pada tahun 1978 dilanjutkan oleh generasi ketiga, yakni Putra Sampurna. Putra Sampurna mengambil alih tampuk kepemimpinan Sampurna. Di bawah kepemimpinan Putra Sampurna, pertumbuhan usaha Sampurna meningkat pesat. Pada tahun 2001, generasi keempat dari keluarga, yakni Michel Sampurna, menjadi pemimpin perseroan. Beliau berhasil melanjutkan kesuksesan para pendahulunya. Melihat keberhasilan usaha Sampurna, Philip Morris tertarik dan kemudian Sampurna diakuisisi pada 15 Maret 2005. Sampurna memiliki beberapa produk unggulan yang diantaranya Sampurna A, Raja Kretek yang legendaris yang dikembangkan langsung oleh Lim Singti yaitu Jisamsu, Sampurna U dengan dua varian yang ditawarkan yaitu Yumil dan Yukul, yang berikutnya Sampurna Kretek, dan perusahaan juga mendistribusikan PT Philip Morris Indonesia yaitu Philip Morris Bold, Philip Morris Magnum, dan Marlboro dengan 3 varian yang ditawarkan. Kedua, analisis pemasaran. Analisis pemasaran terdiri dari target market dan strategi pemasaran. Target market dari PT HM Sampurna ini merupakan rokok dewasa yang berusia antara 21 hingga 30 tahun. Selanjutnya, strategi pemasaran. Presiden Direktur PT HM Sampurna, Mindaugus Trumpaitis, mengatakan perusahaan akan merilis produk high-tar dengan harga terjangkau. Upaya ini dilakukan mengingat industri tembakau
saat ini telah bergeser ke jenis produk dengan harga yang lebih rendah. Sedangkan harga retail Amil terhadap merek pesaing telah mengalami kenaikan. Kenaikan ini disebabkan karena adanya kebijakan bea cukai yang mengalami kenaikan sebesar 11%. Setelah itu, strategi lain dalam upaya menggenjot volume penjualan, pihaknya juga melakukan peningkatan penjualan untuk pasar ekspor. Belum lama, Sampurna juga membuka pasar ekspor baru ke Jepang yang menggenapkan penjualan untuk ekspor menjadi ke 40 negara. Mengembangkan strategi periklanan berdasarkan riset pasar terkait masukan dari perokok dewasa, di mana strategi utama adalah untuk mengembangkan dan meningkatkan ekuitas merek dari produk melalui berbagai saluran pemasaran, seperti iklan cetak, interaksi dengan masyarakat, dan saluran digital sebagai bagian penting dari kampanye pemasaran dan periklanan di Indonesia. Dan yang ketiga yaitu analisis keuangan. Pada kinerja tahun 2020 menghasilkan pangsa pasar sebanyak 28,8%, volume sebanyak 79,5 miliar unit, penjualan bersih sebanyak 92,4 triliun rupiah, laba bersih sebanyak 8,6 triliun rupiah, dan rasio keuangan sebanyak 17,3 imbalan hasil total aset, 28,4 imbalan hasil ekuitas, 11,3% laba operasi dibagi penjualan bersih. Yang keempat, analisis SWOT. Pada strength terdapat kredibilitas perusahaan. Kredibilitas perusahaan ini menjadi dasar terbentuknya trust atau kepercayaan dari para stakeholder yang terbukti menjadi poin krusial dalam pengembangan suatu bisnis. Lalu yang kedua, budaya perusahaan. Budaya perusahaan dalam tubuh Sampurna sudah menjadi spirit The Corp Sampurna. Dalam kegiatan sehari-hari, budaya perusahaan tersebut menjiwai seluruh aktivitas karyawan sehingga kinerja karyawan menjadi lebih efektif dan efisien. Dengan adanya budaya perusahaan yang baik, maka perusahaan akan mampu bertahan dan berkembang lebih baik lagi. Pada weakness terdapat kurang diminatinya produk rokok SKM Mil di internasional. Kebiasaan perokok luar negeri dengan rokok putih membuat kehadiran SKM masih belum bisa menggeser kedudukan rokok putih. Yang kedua, kalahnya pangsa pasar SKM filter dari para pesaing. Perbedaan harga membuat Jisamsu Filter tidak bisa menggeser kedudukan gudang garam internasional. Lalu pada opportunity terdapat tren pasar positif untuk rokok low nikotin. Meningkatnya jumlah anak muda yang merokok dan banyak strategi yang diluncurkan produsen LTLN untuk menarik para anak muda dengan event musik menyebabkan banyaknya anak muda yang mengemari rokok LTLN. Lalu beralihnya customer rokok kompetitor ke rokok LTLN Sampurna. Tingginya kesadaran akan kesehatan masyarakat memungkinkan pindahnya customer rokok gudang garam dan jarum ke rokok LTLN Sampurna atau Amil. Besar kemungkinan pindah sangat tinggi karena tingginya kesadaran akan kesehatan dan rasa dari rokok Sampurna memiliki kemiripan dengan rokok SKM Gudang Garam Internasional dan Jarum Super. Pada treat terdapat regulasi dan perda mengenai anti rokok. Perda ini memungkinkan penurunan jumlah perokok dan peminatan atas rokok yang terjadi di suatu daerah yang memiliki perda anti rokok. Strategi pembangunan perusahaan. Untuk mengungkit keunggulan bersaing, PT HM Sampurna menyediakan ruang pertumbuhan karir, pengembangan potensi karyawan di setiap tingkatan, dan pendekatan kepemimpinan. Karena menurut perusahaan sendiri, sumber daya manusia merupakan modal dasar dalam proses pembangunan perusahaan. Sampurna menerapkan cara kerja yang inovatif sehingga dapat memotivasi karyawan dalam memaksimalkan potensinya. Oleh karena itu, Sampurna mendapatkan sertifikat Top Employer Indonesia 2020 dan Top Employer ASEAN Pacific 2020 selama 3 tahun berturut-turut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.